Ya, saya kira ini sebuah penyelesaian politis ya dari pemerintah mengenai apa yang awalnya dilontarkan oleh Menko Polhukam bahwa ada transaksi 300T di Kementerian Keuangan yang mencurigakan. Lalu kan kemudian dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa saya belum tahu kan begitu. Dan mereka bertemu dan melakukan konferensi pers. Saya membaca beberapa laporan atau nama pemberitaan mengenai konferensi pers itu bahwa yang mereka setujui bahwa mereka akan bersih-bersih. Jadi sudah ada pengakuan bahwa sebenarnya ada yang kotor gitu. Kemudian yang kedua, pernyataan Pak Mahfud dalam konferensi pers tersebut memang tidak seluruhnya dari 300 T itu indikasi korupsi. Artinya ada sebagian yang terindikasi korupsi. Nah, kemudian beberapa hari setelah itu kan datang ketika Pak Ivan itu ke Menteri Keuangan. Setelah ketemu dengan Menteri Keuangan, kemudian dia menyatakan bahwa 300T itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, jadi saya kira ini yang saya sebut penyelesaian politis. Karena kemudian semua tokoh yang bersangkutan ini tidak ada lagi sekarang langkah-langkah yang diumumkan, terutama oleh Pak Mahfud ya, yang publik sangat mengharapkan bahwa sebenarnya ini harus mengawal kondisi apa namanya pemberitaan yang sudah sangat meluas ini, dan menurut saya ini adalah gunung es ya. Apalagi sudah disebut 300T menurut Pak Mahfud itu datanya adalah terkait dengan tindakan dari 467 personal yang ada di Kementerian Keuangan. Saya yakin ini sebuah penyelesaian politis ya. Kalau nggak salah juga mereka berdua, Pak Mahfud maupun Sri Mulyani, ketemu presiden kan. Hmm. Nah, eh, jumlah 300T ini, kalau saya coba hubungkan dengan penelitian atau penemuan dari IMF, bahwa kebocoran perpajakan di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih besar, yaitu 40%. Nah, kalau 40% ini sebagai sebuah data yang sebuah lembaga yang sebenarnya sangat bersahabat ya dengan Bu Sri Mulyani gitu. Kan jumlahnya itu kalau pajak pada tahun 2022 itu sekira 1.700, berarti ada 1.500 kan kebocoran pajak itu. Bisa karena memang mafia pajak seperti Gayus, seperti Rafael Alun, dan Rafael Alun ini adalah eselon 3 yang kalau menurut mantan ketua PPATK Pak Yunus, sebenarnya yang mencuat keluar itu mungkin hanya 10%. Jadi itu yang disebut gunung es itu. Dan itu dinyatakan di dalam sebuah perdebatan di sebuah TV, di TV One ya. Jadi 300T itu hanya 20% dari 1.500 itu. Nah, jadi macam-macam ya, ada mafia pajak udah pasti. Dan yang kemudian mafia pajak ini pasti diikuti oleh tindak pidana pencucian uang gitu. Yang saya aneh itu dari Saudara Ivan Ketua PPATK, itu bukan tindak pidana korupsi. Padahal pencucian uang adalah tindak pidana. Ini perdebatan silakan yang lain, tetapi yang saya ingin lanjutkan bahwa bisa dengan mafia pajak, dan mafia pajak ini menurut keterangan dari pemberitaan itu, ternyata Rafael Alun itu kan punya konsultan pajak, konsultan hukum, dan berbagai langkah-langkah untuk melakukan pencucian uang. Jadi sudah tindak pidana ini. Nah, Rafael Alun ini jauh lebih sophisticated dari Gayus. Jadi yang Gayus waktu itu lebih dia masih katakanlah mafia inilah, belum di era digital lah begitu. Jadi ini sekarang sudah mafia digitalized mafia.
tax mafia. Yang ini adalah gunung es. Yang dengan eselon 3 tadi begitu powerful, ternyata di dalam rekeningnya ada 500 miliar transaksi yang itu baru ditemukan dan bisa saja menurut dugaan itu ke arah nilainya T gitu. Nah, dan itu berarti ada mafia-mafia pajak yang lain yang jumlahnya entah berapa. Ini adalah kewajiban dari para penegak hukum sebenarnya. Yang saya heran, KPK kok diem aja gitu. DPR diem aja. Nilai kolosal yang 300 T yang jelas sudah dinyatakan sebagai mencurigakan dan kemungkinan besar ini adalah pencucian uang. Saya kaitkan lagi bahwa kebocoran pajak ini baru 20%. Tentu saja ada ulah dari perusahaan-perusahaan selama ini yang dikenal, yaitu mereka sebenarnya mereka itu under tax sebenarnya. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu karena kong kali kong dengan para konsultan pajak dan diantaranya banyak orang internal dari Ditjen Pajak. Saya sedikit tahulah tentang itu. Lalu mereka dibuatlah sebuah laporan yang under tax gitu. Ini adalah kebocoran kan. Ada berapa perusahaan-perusahaan di Indonesia besar menengah gitu yang membayar pajak tidak yang seharusnya. Ini kebocoran. Jadi mafia yang gunung es tadi entah berapa, kemudian yang tidak membayar pajak, belum lagi yang transfer pricing ke wilayah-wilayah yang disebut tidak kena pajak. Ada perusahaan-perusahaan cangkang yang mendaftarkan di daerah-daerah Pasifik, Hindia dan sebagainya, yang mereka mendaftarkan perusahaan-perusahaannya di sana sehingga tidak kena pajak malahan. Nah, ini adalah kebocoran juga. Nah, dan lain-lain yang kalau itu benar, IMF mengatakan 40%, 1.500, ini 300 itu masih hanya 20% kan, gitu. Jadi, herannya kita KPK tidak bergerak, malahan yang dia bergerak cepat ini sekarang mau menyidik yang spillover effect itu di luar pajak yang kemudian menyangkut BPN. Kepala BPN Jakarta Timur sekarang sudah ada running text barusan akan disidik karena perilaku istrinya yang head on. Aneh. Yang jauh lebih kecil jumlah maupun mungkin juga kualifikasinya. Tetapi yang menyangkut 300 T kok tidak tergerak untuk bahwa ini indikasinya udah jelas dari Menko Polhukam, ada sebagian yang terindikasi korupsi, mungkin sebagian yang lain, tapi jelas ini adalah tindak pencucian uang lah, yang jelas merupakan tindak pidana. Itu yang pertama. Jadi komen saya ini ada penyelesaian politis dari pemerintah yang apakah ini bermanfaat bagi keseluruhan perekonomian nasional. Karena sekarang ini gerakan untuk membangkang gitu. Pembangkangan pajak itu sudah banyak disampaikan oleh berbagai tokoh. Salah satunya adalah yang jelas rilis yaitu mantan ketua PBNU ya, Said Agil Siraj. Dia mengatakan anggota Nahdlatul Ulama yang puluhan juta itu tidak perlu bayar pajak. Kalau kementerian yang bersangkutan itu terbukti nanti ada penyalahgunaan dari dana pajak tersebut. Iya.
Jumlahnya sebenarnya kalau mau dikonversi temuan IMF itu sebenarnya kita sudah mempunyai pajak sekitar 3.200 T. Ya. Nah, artinya kan satu hal ini harusnya adalah ada sense of crisis dari Menteri Keuangan. Ini kesan saya dia tidak atau kurang sekali sense of crisis ya. Apalagi disambung dengan apa namanya peristiwa dunia mengenai bangkrutnya 3 bank, terutama Silicon Valley Bank, gitu. Yang 2 bank yang lain yang besar juga, dan hari ini kita mendengar juga Credit Suisse, bank nomor 2 terbesar di Swiss, bangkrut juga. Ini harus hati-hati karena Elon Musk mengatakan ini adalah awal dari Great Depression seperti tahun 30-an. Dia tidak merinci uraian teknisnya karena baru ada pernyataannya, tapi indikasinya ada. Jadi harus hati-hati. Kalau menurut saya pemerintah seharusnya tidak menyelesaikan masalah 300T ini secara politis. Tapi lebih baik presiden, karena sekarang ini kan bukan komisi negara yang independen lagi, presiden memerintahkan pada ketua KPK untuk melakukan penelitian dulu. Ya kan, tahap pertama itu terhadap 300T itu. Dan kalau ditemukan 2 alat bukti lalu dilakukan penyidikan. Siapapun, Alun kan hanya satu yang dari pelaku-pelaku besar lain, ya. Dan kemudian kalau terbukti orang-orang yang 2 alat bukti itu lalu dibongkar ini, karena sekalian saja saya kira nanti untuk melakukan awal dari melakukan sekaligus semacam re-engineering atau reformasi dari manajemen keuangan negara. Saya setuju tadi Pak Fadil mengatakan bahwa kekuasaan Menteri Keuangan ini sangat besar dan terkuat di dunia lah. Dia mengurus semuanya. Penerimaan negara, kemudian perjanjian utang, luar negeri, kemudian pabean, cukai, bahkan dia ketua KSK, ya kan? Ya, betul. Dia ketua KKSK, Komite Sistem Keuangan. Sistem Keuangan, ya kan? Di mana di dalamnya ada ada Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Gubernur Bank Sentral, plus Ketua SPS. Terlalu besar kekuasaan ini sehingga kalau power tend to corrupt, maka absolute power tend to corrupt absolutely. Yang udah jadi klasik dari Lord Acton ini gitu. Jadi memang ini harus direform, tapi dimulai dengan sekalian saja di re-engineer, dibongkar sehingga mafia pajak terbongkar semua, abuse of power di cukai, pabean, yang udah terkenal juga di mana gunung esnya mulai meletup di Jogja itu, kepala cabang Jogja, tapi kemudian juga politis karena kemudian hanya diberhentikan dan tidak dibongkar selanjutnya. Tiba ke pabeanan ini. Nah, jadi ini saya kira lebih baik Bu Menteri ya sebagai the best minister of the finance in the world gitu ya. Secara gentlewoman gitu ya kan. Untuk mengakui bahwa selama ini dia melakukan reformasi dengan tunkin, bukan hanya Kementerian Keuangan yang 9 kali gaji-gaji eselon 1, 2, dan 3 itu dari kementerian lain, dan kemudian ada beberapa langkah, tapi ternyata gagal. Gagal, karena ini kan kolosal. Dugaan kebocoran 300T, bahkan kalau menurut saya kan tadi, kalau IMF 40%, 1.500, ini baru 20% yang terindikasi, yang ada indikasi kuat gitu. Yang lain kan. Nah, mengapa juga menjadi urgent? Karena kalau benar ini menurut Elon Musk ini adalah awal dari Great Depression, mengerikan kan? Perang Rusia dan Ukraina juga belum selesai.
kemudian di tanah air ini terungkap kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, narkoba yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Polri dan sebagainya. Ini saya kira kita harus punya sense of crisis dari seluruh elit negara, karena ini adalah benar-benar sebuah gempa, ya, gempa sosial ekonomi dan bahkan bisa menjadi gempa politik ya kalau tidak segera ditangani. Jadi butuh kecepatan dan butuh ketegasan, sekaligus juga untuk menimbulkan efek jerak di masa depan gitu. Jadi harus secara sangat serius langkah-langkah hukum ini, karena KPK sudah terbonsai dengan menjadi bukan komisi negara yang independen, DPR fungsi dari check and balance-nya dalam kasus 300T tidak ada sama sekali suaranya. Jadi ya ini mengerikan kalau menurut saya. Kalau terjadi sesuatu, ini adalah kayak rumah kertas nanti. Kondisi perekonomian nasional dan bisa menyeret pada problem politik. Baik. Itu sementara. Prof, ini menarik yang Prof sampaikan ya. Penyelesaian secara politis, apalagi tadi Prof menyebutkan ada pertemuan pendahuluan sebelum adanya klarifikasi dari Ivan di Kementerian Keuangan itu. PPATK, Pak Menko, Polhukam, Pak Mahfud MD, Bu Sri Mulyani bertemu di istana dengan Pak Jokowi gitu ya, Prof ya. Ini kan kayak kasus Sambo kan, Prof. Ketika kasusnya melibatkan di internal kepolisian, maka kan masyarakat kan melihatnya lambat ya penyelesaiannya, kemudian akhirnya terbongkar setelah tim independen, tim yang di luar dari institusi yang ada di kepolisian. Nah, kalau yang diselesaikan 300 triliun itu kan kelihatannya polanya sama, menyelesaikan kepada Kementerian Keuangan secara internal yang kemungkinan akan ada penyelidikan. Tentunya kan ini susah mendapatkan kepercayaan publik kan, Prof. Kalau di internal kemarin Rafael bisa dibongkar oleh netizen, gimana ini kemudian mau dibongkar oleh internal? Ini kan bisa jadi saling kunci, saling melindungi di internal keuangan. Nah, sementara tadi Prof bilang kita juga berharap sama KPK, tapi juga di waktu yang sama KPK-nya juga tadi Prof bilang sudah mengalami kemunduran gitu. Nah, lantas dari kemana lagi kita berharap, Prof? Reformasi seperti apa yang ada di benak Prof ketika kondisinya seperti ini, Prof? Ya, feeling saya tadinya saya menunggu Jaksa Agung ya. Biasanya kalau KPK kemudian tidak bergeming gitu, lalu Jaksa Agung gitu. Tapi Jaksa Agung pun ya belum ada tanda-tanda. Kalau demikian, hemat saya perlu mungkin Pak tokoh civil society, pimpinan Muhammadiyah gitu, kemudian NU, Dewan Gereja dan lain sebagainya, coba mengetuk hati Presiden bahwa ini sangat serius gitu loh. Ini bayangkan Menko Polhukam yang membuka awalnya. Sekarang Menko Polhukam ya kayak berhenti bicara gitu loh. Beliau katanya mau berbicara tapi nggak mungkin kalau ada di Indonesia, Prof. Beliau lagi di Australia katanya, Prof. Ya kita tunggu apa benar nanti ada pernyataan dari Australia. Jadi kalau sampai tidak ada suara lagi Menko Polhukam, jadi ini kena jebakan politis gitu. Bahwa ini penyelesaian politis di mana karena seorang Menko kan pembantu ya harus taat mungkin gitu. Tapi hemat saya Presiden Jokowi ini momentum untuk bukan hanya bersih-bersih istilahnya. Menurut saya ini momentum untuk reformasi mendasar, karena bayangkan kalau kita ini sekarang pajaknya sudah 3.200. Iya. Nggak usah nambah utang, bahkan utang pun bisa dikurangi. Sekarang utang pemerintah sudah 7.700, utang swasta sama BUMN 3.000, utang dalam negeri menuju 2.000, kan sudah 72% sebenarnya dari PDB. Iya. Ini harusnya sangat serius supaya pajak kita ini tidak bocor kemana-mana. Jadi kalau 40% itu benar ya, nah itu IMF ya, berarti kan rasio pajak kita sudah sama dengan Malaysia. Bukan sekarang ini 9% itu, sudah 18% ya mungkin.
apa namanya, kalau 16.000 itu apa namanya 20% kan berarti ya udah hampir sama dengan Malaysia lah. Jadi Baik. sebenarnya. Karena saya waktu membimbing mahasiswa yang khusus PBB saja itu 25% kebocorannya. Itu disertasi yang salah satu direktur di Kementerian Keuangan yang dipakai oleh Pak Bu Menteri menurut mahasiswa yang saya bimbing itu untuk mereform pajak itu. Baik. Karena modus rent seeking-nya, modus korupsinya dia tahu betul yang di PBB. Nah, kemudian untuk di pajak dia sering keliling tuh bagaimana mencegah itu. Tapi ternyata ya tidak bisa hanya dengan ceramah lah begitu. Harus ada penegakan hukum. Saya kira ini rekamannya penting ya. Nanti bisa diulang, didengarkan oleh dalam YouTube itu di-upload dan mahasiswa di-share ke mereka ya. Saya setuju itu. Ya. Jadi perubahan ini kalau realistisnya tidak mungkin lah terjadi sebelum 2024. Jadi PR yang paling utama saya kira, kalaupun nanti ada gerakan pressure dari mahasiswa adalah penegakan hukum terhadap peristiwa yang diduga ada korupsi skala mega. Saya harapannya sekarang ini tadi sedikit saya catatan kepada Pak Antoni Budianto bahwa KPK sekarang ini udah eksekutif, udah di bawah presiden. Undang-undang baru KPK itu udah begitu. Jadi presiden tinggal mau memerintahkan KPK atau Kejaksaan Agung untuk menyidik, meneliti dulu tentang 300T ini. Karena jumlahnya juga sudah tercatat dari Pak Mahfud MD adalah 467 orang yang diduga ada transaksi yang mencurigakan. Dan lebih spesifik tadi bisa kamu kalikong antara wajib pajak dengan dengan para para pejabat lah, pejabat apakah di tingkat mana, sekaligus dengan konsultan pajak ini sudah banyak diketahui sebenarnya. Jadi kalau saja ada niatan, ini sudah gampang sekali sebenarnya. Tinggal masalahnya nih sense of urgency-nya ada nggak di pemerintahan ini. Saya ingin menghimbau Presiden Jokowi memerintahkan untuk melakukan penelitian kepada KPK kalau menurut saya supaya terungkap minimal 300 dulu. Padahal dugaan saya tadi baru 20% ya. Kalau ada 40% kebocoran korupsi di kebocoran perpajakan di Indonesia. Jadi saya kira kalau ini dilakukan, ini legacy yang bisa menjadi bahan untuk reformasi yang sudah kita agendakan, sudah kita catat seperti apa nanti mungkin baru bisa dilaksanakan inisiatif RUU-nya apakah dari pemerintah ataukah dari DPR setelah 2024. Karena untuk hal yang ini saja sudah tinggal setahun pemerintahan ini untuk melakukan penegakan hukum dari 300T di Kementerian Keuangan ini. Terima kasih.